Saudara, pencarian korban dan pembersihan material akibat banjir bandang lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat sempat dihentikan sementara. Pencarian korban sempat dihentikan karena kondisi hujan deras di puncak Gunung Merapi membahayakan tim yang bekerja. Seluruh tim gabungan ditarik keluar dari lokasi. Tidak hanya tim, 3 alat berat ditarik keluar dari lokasi. Berkaitan dengan proses pencarian dikarenakan cuaca pada saat ini sedang hujan, curah hujan tinggi di kawasan puncak Merapi. Ada informasi dari warga bahwasanya aliran sungai mulai naik, untuk menjaga supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu sementara pencarian kita hentikan. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir lahar hujan di Gunung Merapi, tepatnya di Kabupaten Agam, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Kabupaten Agam dan Muhammad Rizky di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kita akan ke Rio terlebih dahulu. Rio, hingga saat ini berapa korban meninggal dan yang hilang yang terdata di sana dan bagaimana proses evakuasi tim SAR sejauh ini? Ya, Radi dan juga saudara, mungkin saya sedikit klarifikasi. Saat ini saya berada di Kabupaten Tanah Datar, Oh baik, tepatnya di Kecamatan Limakaum. Untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri, sejauh ini dari data terakhir BPBD dan SAR, di sini ada 24 korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan untuk pencarian hari kelima, ini tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian dalam 5 sektor, di mana masing-masing sektornya itu akan mencakup luas area mencapai 5 km. Dan dalam proses pencarian ini, di hari kelima ini, tim SAR gabungan juga menggunakan drone thermal untuk memaksimalkan proses pencarian dan juga menggunakan jasa dari anjing pelacak dari Divisi K9 Polda Sumbar. Demikian tadi. ya sejauh ini untuk proses evakuasi, kalau kemarin kendalanya terkadang turun hujan dan mau tidak mau proses evakuasi harus terhenti. Apakah hari ini masih menghadapi kendala yang sama dan apakah curah hujan juga masih tetap tinggi di sana? Ya, Radi dan juga saudara, di sini di Kabupaten Tanah Datar, tim SAR gabungan memang dihadapkan dengan tantangan cuaca yang sering berubah-ubah dan juga kondisi sungai di sektor pencarian medannya cukup berat dan area sungai karena terjangan lahar hujan ini menjadi lebih besar. Dan seperti yang saat ini saya melaporkan di sini, seperti yang terlihat di layar, cuaca sudah mulai mendung dan tim SAR gabungan juga memang sudah mengambil kebijakan bahwasanya jika memang cuaca tidak mengizinkan, itu tim SAR gabungan akan menarik diri dari titik pencarian. Demikian tadi. Baik, lalu jika saat ini kendalanya juga masih sama ya, seperti itu ya, masih menghadapi curah hujan yang cukup tinggi. Adakah yang bisa dilihat dari atau proses yang bisa Anda utarakan begitu dari proses evakuasi yang cukup berkembang dari sebelum-sebelumnya, Rio? Ya, Radi dan juga saudara, untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran secara manual, menyisiri sungai-sungai di pinggiran sungai dan juga menyisiri dengan menggunakan perahu karet. Dan Oke. untuk proses pencarian memang sampai saat ini kondisinya memang dihadapkan dengan tantangan cuaca. Dan juga selain di cuaca di TKP pencarian, ini juga cuaca di daerah kawasan puncak Gunung Merapi. Dan inilah yang sangat dikhawatirkan karena curah hujan kemarin di puncak Gunung Merapi itu cukup tinggi, sehingganya tim SAR gabungan terpaksa harus menarik diri dan menghentikan sementara proses pencarian. Demikian tadi. Oke, untuk kondisi pengungsian di Tanah Datar, para pengungsi saat ini berada di tempat yang sudah benar-benar aman, begitu ya Rio? Dan apa saja yang sudah disediakan otoritas setempat di sana? Apakah sudah mencukupi kebutuhan mereka? Ya, Radi dan juga saudara, untuk pengungsian di Kabupaten Tanah Datar sendiri, ini pengungsian ditempatkan di kantor-kantor wali nagari dan juga di fasilitas umum seperti bangunan sekolah dan juga masjid. Dan untuk saat ini kebutuhan logistik semuanya sudah terpenuhi untuk para pengungsi. Di sini juga ada satu pengungsian di nagari di Kecamatan Rambatan, itu di kantor wali nagari Rambatan, itu ada puluhan warga yang mengungsi di sana.
Namun yang sangat menjadi kebutuhan warga di sini adalah sumber air bersih. Karena mayoritas daerah terdampak ini sumber air bersih mereka adalah mengandalkan sumber mata air dari puncak Gunung Merapi. Karena itu sudah rusak, sehingganya masyarakat tidak memiliki lagi sumber air bersih mereka. Demikian tadi. Lalu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih itu sejauh ini bagaimana, Rio? Ya, Radi dan juga saudara, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ini kan bantuan dari kabupaten kota lain juga datang. Oke. Mereka juga membawa mobil-mobil tangki air, dan inilah yang didiskusikan. Mobil-mobil tangki air ini secara maraton akan berpindah-pindah dari satu nagari ke nagari lainnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dari warga-warga yang terdampak di Kabupaten Tanah Datar ini. Demikian tadi. Baik. Kebutuhan air bersih saat ini yang paling krusial karena mereka biasanya memang mendapatkan air bersih dari aliran sungai yang mengalir dari puncak Marapi begitu ya, Rio. Baik, terima kasih. Rio Johannes melaporkan dari Tanah Datar. Dari Tanah Datar kita ke Kabupaten Agam. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky. Rizky, bisa Anda gambarkan kondisi terakhir, kondisi paling akhir di sana saat ini dan seberapa luas dampaknya banjir bandang ini di Agam, Rizky? Baik, Radi dan juga saudara, dapat kami informasikan untuk kondisi proses aktivitas yang terjadi di Kabupaten Agam, terkhusus di Kecamatan Candong. Kemarin sempat terjadi hujan lebat dan didampingi dengan petir, sempat terhenti proses pembersihan dan proses pencarian korban. Dan semua warga dan tim dan alat berat juga dikerahkan untuk keluar dari area pembersihan di lokasi kejadian. Dan namun setelah kondisi membaik, tim juga kembali melakukan proses pencarian dan pembersihan hingga pukul 6 sore kemarin. Dan informasi yang dapat kami sampaikan hari ini, informasi terbaru, Radi, sudah ditemukan satu korban di Kecamatan Sungai Pua di Kabupaten Agam. Ditemukan pada pukul 10 pagi kemarin. Identitasnya laki-laki dengan bernama Amri Koto berumur 70 tahun. Ini keterangan kami dapatkan dari posko pengungsian kemanusiaan di Kecamatan Candong. Demikian, Radi. Ya, ditemukan lagi satu korban meninggal dunia ya, yang kemarin sudah diproses evakuasinya sudah dilakukan di sana. Kalau saya lihat kemarin di tempat Anda melaporkan sepertinya saya melihat ada kendala juga pada saat hujan terus. Ini ada potensi lahar hujan susulan. Nah, apakah saat ini sudah berada di tempat yang paling aman Anda saat ini dan juga sejumlah pengungsi juga sudah berada di tempat paling aman atau potensinya bagaimana jika memang ada potensi lahar hujan susulan, Rizky? Baik, Redi. Untuk tempat pengungsian ini kita berada di sebuah sekolah yang terdekat di tempat lokasi kejadian, di mana di Kabupaten Agam sendiri ini memiliki 3 titik posko pengungsian, yaitu ada di Kecamatan Candong, Kecamatan Sungai Pua, dan Kecamatan Ampe Angke. Yang di Kecamatan Candong ini kita berada di sekolah SD 08 Candong, di mana di sini pengungsi bisa dikatakan aman dari daerah tempat kejadian. Seperti itu, Redi. Ya, berarti sudah berada di tempat yang paling aman termasuk juga para warga korban pengungsian ya. Saat ini jumlah warga yang jadi korban dan mengungsi ada berapa orang dan poskonya di mana saja letaknya, Rizky? Baik, terkhusus di daerah Kecamatan Candong ini jumlah pengungsi yang berada di sini itu berjumlah 74 orang. Okay. Namun di Kabupaten Agam sendiri ini seluruhnya dari 3 titik pengungsian ini berjumlah 144 orang, terdiri dari 74 orang di Kecamatan Candong, 10 orang di Kecamatan Sungai Pua, dan 60 orang di Kecamatan Ampe Angke. Demikian. Dari pemerintah setempat di Kabupaten Agam, sudahkah ada terpikirkan untuk melakukan relokasi para korban atau relokasi warga yang saat ini tinggal di relatif dekat dengan sungai-sungai yang dialiri lahar hujan, Rizky? Baik, untuk informasi mengenai tentang relokasi, pemerintah sudah mulai melakukan pendataan bagi korban dan para warga yang terdampak. Namun pada saat sekarang pemerintah masih berfokus kepada situasi tanggap darurat yang akan dilakukan selama 14 hari ke depan, terhitung dari sejak kemarin hari Senin hingga diperkirakan tanggal 24 Mei sampai tanggal 25 Mei 2024 terakhir. Namun selain relokasi juga pemerintah memberikan solusi lain berupa rehabilitasi rekonstruksi. Demikian. Ya, ada rehabilitasi rekonstruksi selain juga upaya
relokasi. Tapi fokusnya saat ini selama 14 hari masa tanggap darurat adalah masih mencari korban yang masih dinyatakan hilang ya. Total dari bencana ini saya lihat tadi update paling akhir ada 35 orang yang masih dinyatakan hilang. Terima kasih Muhammad Rizky melaporkan langsung dari Kabupaten Agam. Dan sebelumnya ada Rio Johannes dari Tanah Datar, Sumatera Barat melaporkan. Tetap waspada dan berhati-hati rekan-rekan, selamat bertugas kembali.